Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang negara Jepang. Dengan luas wilayah 377.962 km persegi, negara ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara kita, Indonesia. Makanan dan ikon di Jepang menjadi suatu hal yang paling disorot. Namun, yang menjadi highlight pada negara ini adalah mengapa negara sekecil ini bisa maju dan berkembang dengan cepat. Mari kita bahas. Kemajuan Jepang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan disiplin yang tinggi daripada masyarakatnya. Teknologi yang berhasil dikembangkan di Jepang merupakan sebuah kontribusi positif terhadap bidang sains. Jepang adalah salah satu negara terkemuka di dunia dengan tingkat kemakmuran dan pembangunan yang sangat tinggi. Negara ini memiliki ekonomi yang stabil dan fokus pada inovasi dan teknologi untuk memastikan masa depan yang cerah untuk negaranya. Ada beberapa alasan mengapa Jepang menjadi negara maju yang lebih detail. Namun, di sini saya akan menyampaikan dua hal yang merupakan dasar utama. Dasar utama yang pertama adalah budaya karakter. Pola budaya karakter atau pola budaya yang perlu ditekankan ini adalah penekanan budaya pendidikan di lingkungan keluarga. Ini menjadi basis sistem budaya pendidikan di Jepang. Itu mengapa anak didik dari hasil pendidikan di Jepang memiliki karakter yang sangat kuat. Karena sistem pendidikan di Jepang berbasis pada budaya pendidikan keluarga. Bisa disebut the education system in Japan based on family education. Pendidikan di Jepang menjunjung tinggi pendidikan moral yang berakar dari budaya leluhur masyarakat. Mengapa pemerintah Jepang fokus pada masalah karakter? Karena postur negara Jepang jika dilihat dari segi populasi dan geografis yang sedikit populasinya. Masyarakat Jepang sangat menyadari akan pentingnya landasan dan pendidikan karakter yang baik bagi manusia dan masyarakat. Sehingga hasil dari pendidikan di Jepang adalah keunggulan karakter-karakter yang baik. Ada beberapa pola budaya khususnya dalam pendidikan yang unik dalam sistem pendidikan Jepang yang dijadikan landasan pendidikan karakter. Pertama adalah pada masa 3 tahun pertama belajar di sekolah, tidak ada ujian sekolah. Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah lebih mengutamakan menghargai mental dan perilaku daripada nilai. Fokus pada pendidikan mental dan karakter lebih utama daripada mengetes kemampuan akademik. Hal ini dimaksudkan supaya siswa bisa menunjukkan rasa hormat melalui sikap dan perilakunya, baik kepada sesama siswa maupun pada guru. Yang kedua adalah, sekolah tidak menyiapkan tukang pembersih di ruang kelas. Jadi anak-anak atau siswa yang ada di sekolah, mereka akan melakukan semua kebiasaan itu dengan sendiri. Hal ini bertujuan supaya siswa bisa belajar bekerja sama, bertanggung jawab, serta menemukan rasa memiliki terhadap fasilitas dan lingkungan sekolah mereka. Yang ketiga adalah menyediakan makanan untuk siswa. Sekolah mengajarkan dan menyediakan makanan yang sehat harus dikonsumsi oleh siswa. Kebijakan ini bertujuan untuk membiasakan siswa makan secara teratur dan sehat. Saat siswa makan siang, guru pun ikut bergabung bersama siswa. Hal ini bertujuan untuk menguatkan hubungan antara guru dan siswa. Yang keempat, seni merupakan mata pelajaran utama. Siswa di Jepang diajarkan seni tradisional. Tradisional ini diajarkan supaya siswa dapat menghargai budaya tradisionalnya sendiri. Yang kelima adalah belajar sopan santun sejak usia kecil lebih penting daripada belajar nilai pengetahuan di sekolah. Sistem yang kedua yang paling penting yang perlu dilihat yang menjadi dasar dari kemajuan negara Jepang adalah sistem pendidikan yang berkualitas. Hasil daripada jurnal penelitian di tahun 2021 mengatakan bahwa pendidikan di Jepang mulai usia 0 sampai 3 tahun. Anak-anak lebih ditanamkan nilai moral, sopan santun, disiplin, dan kesopanan. Karena ketika anak-anak di Jepang sudah mulai memasuki kelas 4 SD, maka anak-anak tersebut mengikuti ujian yang tidak terlalu memberatkan siswa di sekolah. Dengan demikian, maka sistem pendidikan di Jepang sangat kuat dan fokus pada kualitas. Sistem pendidikan di Jepang didesain untuk membantu siswa membangun kemampuan berpikir kritis dan problem solving, yang merupakan dasar bagi pembangunan dan inovasi. Ini memastikan bahwa generasi masa depan memiliki dasar yang kuat untuk memimpin pembangunan dan inovasi di Jepang. Ini memastikan bahwa para profesional dan ilmuwan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memimpin dan berinovasi dalam bidang teknologi, industri, dan lainnya. Dengan budaya karakter dan sistem pendidikan yang baik, maka tidak heran kalau negara Jepang bisa menjadi negara yang maju dari berbagai aspek seperti kebijakan ekonomi yang baik,
Jepang memiliki kebijakan ekonomi yang stabil dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Negara ini memiliki tingkat inflasi yang rendah dan memiliki tingkat hutang yang relatif stabil. Berikut adalah culture kerja yang kuat. Jepang memiliki culture kerja yang sangat keras dan disiplin. Orang Jepang sangat peduli dengan pekerjaan mereka dan berusaha untuk mencapai hasil terbaik. Culture kerja yang kuat ini membantu memastikan bahwa Jepang memiliki produktivitas tinggi dan kualitas kerja yang baik, yang membantu memastikan keberlanjutan pembangunannya. Yang berikut adalah infrastruktur dan teknologi yang maju. Infrastruktur dan teknologi yang sangat maju dan memastikan efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam berbagai sektor. Ini membantu memastikan bahwa Jepang tetap kompetitif dan memimpin dalam bidang teknologi dan industri. Oke, jadi kesimpulan apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, penerapan nilai karakter dan sikap mental yang membentuk pribadi siswa. Ini merupakan hal yang sangat penting. Mereka menjadi mandiri, mereka menjadi ulet, mereka menjadi gigih, peduli dengan sesama, kreatif, inovatif, dan sopan santunnya. Negara kita tercinta Indonesia harusnya memiliki sebagian besar dari budaya karakter yang negara Jepang sudah terapkan. Hanya saja kita perlu untuk berusaha lebih keras dan lebih meningkatkan kreativitas dan berinovasi. Yang kedua, pihak pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan agar bisa menciptakan suatu manajemen sistem pendidikan di negara kita yang lebih baik lagi agar kita bisa menghadapi tantangan perkembangan dunia ke depannya. Saya dari Bagi Info, terima kasih, selamat menonton, and see you in another video.